Maka saya sampaikan di sini. Kenapa sih saya bilang, saya suarakan. Pancasila itu lebih mulia daripada agama. Siapa yang mau bantah? Pancasila itu lebih mulia daripada agama, bukan berarti kita tidak memuliakan agama Anda. Agama saya, keyakinan saya tidak seperti itu. Jadi dalam konteks Pancasila itu lebih mulia daripada agama, sudah finish. Orang ini kalau sudah menggunakan agama dijadikan politik, orang kalau sudah mabuk agama untuk kepentingan perut, untuk kepentingan kekuasaan, jadinya ya kayak begitu. Contohnya khilafatul muslimin. Lalu kenapa kok heboh? Loh, memang itu sudah lama, sebetulnya sudah dibidik terlalu lama itu. Dan polisi mau mengungkap ini kan kurang bukti. Tetapi karena ini sudah menjadi keresahan masyarakat, akhirnya polisi menindak. Makanya segala sesuatunya di zaman sekarang ini ya penting sekali kerjasama antara masyarakat dengan pihak kepolisian. Termasuk ya kita menyuarakan nih seandainya ini kok sudah lama ini nggak ditangkap nih orang-orang yang mengasong khilafah seperti khilafatul muslimin. Nah, ketika diviralkan ini menjadi atensi. Ya, karena selama ini kan polisi bukan berarti tidak berani sama kelompok-kelompok seperti itu, tapi pihak kepolisian tidak memiliki cukup bukti untuk menyidak mereka, untuk menangkap mereka. Nah, ketika diusut sekarang kan sudah kebongkar semua. Mulai dari dugaan dana operasional yang jumlahnya itu sangat besar sekali, miliaran rupiah, saudara. Nah ini. Nah ini kan sangat, kalau dibiarkan selama 1 tahun aja, ini akan beranak pinak terus nih. Ini kelompok-kelompok yang mengasong khilafah ini akan beranak pinak. Karena apa? Ini diyakini sebagai perintah Allah. Ini diyakini sebagai perintah Tuhan. Ini diyakini sebagai daripada syariat Islam, khilafah. Padahal sesungguhnya khilafah itu tidak ada. Tidak ada, dalam nas pun tidak ada. Ada juga khalifah, itu pun 2 kali dalam firman itu disampaikan 2 kali untuk Nabi Adam dan sama Nabi Daud saat itu kan. Maka disitulah saudara-saudara, intinya itu orang kalau sudah mabuk agama, lalu agama ini dijadikan alat ketika melakukan kejahatan, terus dikemas agama menggunakan topeng agama, dan akhirnya ini dianggap mulia, ya dilakukan seperti oknum-oknum yang seperti itu. Ada yang ngaku khalifah, ada seorang pemimpin umat, ya kan? Ada yang mengaku nabi, ada yang ini. Karena dianggap kalau sudah nyamar-nyamar seperti itu, dianggapnya sudah sangat luar biasa dan pasti akan diyakini banyak orang. Pengikutnya juga akan banyak sekali. Gitu ya. Nah, sekarang siapa yang memungkirin? Ya, ketika sekarang dugaan-dugaan itu sudah terjadi, orang-orangnya, pentolan-pentolannya, pemimpin-pemimpinnya sudah ditangkap, bahkan berangkas uangnya khilafatul muslimin ini, ya, khilafatul muslimin ini dana operasionalnya memang miliaran. Dananya dari mana? Satu sisi itu dari umat, satu sisi dari bohir yang ingin makar terhadap bangsa kita. Ini loh baru khilafatul muslimin. Ini belum kelompok-kelompok Wahabi makanya. Yang paling ngeri, yang paling sebetulnya belum terungkap ini adalah kelompok-kelompok Wahabi ini. Orang asal mau ikut kajian, artis-artis sekarang asal mau ikut kajian Wahabisme, ini akan didanai. Mereka nggak perlu ngartis lagi karena dananya sangat empuk sekali. Entah itu alibinya itu dana dari umat, ya, dari ya, bohir-bohir inilah ya, yang suka mendagangkan agama lah. Itu biasa mereka. Ini paling berbahaya lagi. Ini adalah bukan khilafatul muslimin lagi. Khilafatul sudah kena, tetapi Wahabi ini yang lebih berbahaya. Wahabi ini yang lebih berbahaya. Makarnya sangat luar biasa. Karena apa? Ingin membubarkan negara Indonesia melalui apa? Mencangkul budaya-budaya kita supaya tercocoli budaya-budaya asing. Budaya-budaya Timur Tengah asingnya ini yang jadi masalah itu. Ketika ini kelihatan syar'i, kelihatan dari Timur Tengah ke Arab-Araban, ke Arabisasian, ini dianggap suci. Kenapa? Kita sadar bahwa Indonesia ini mayoritas agamanya itu adalah Islam, saudara. Jadi gampang sekali kalau kita itu dagang agama di Indonesia itu paling makanan empuk sekali, dijajah dari mana-mana. Orang Timur Tengah ke sini, Yaman ke sini menjajah. Oknumnya, tapi nggak semuanya orang Yaman seperti itu, enggak. Ya, memang seperti itu. Maka saya sampaikan di sini. Kenapa sih saya bilang, saya suarakan. Pancasila itu lebih mulia daripada agama. Siapa yang mau bantah? Pancasila itu lebih mulia daripada agama, bukan berarti kita tidak memuliakan agama Anda. Agama saya, keyakinan saya tidak seperti itu.
Jadi dalam konteks Pancasila itu lebih mulia daripada agama, sudah finish. Kalau semua generasi anak bangsa melihatnya bahwa Pancasila ini tujuannya lebih mulia daripada agama, insya Allah semuanya aman. Ya, negara ini akan damai, negara Indonesia yang tercinta ini bisa menjadi mercusuar dunia, pembangunannya kencang, cita-cita leluhur bisa terwujud dengan baik, tidak seperti sekarang carut marut karena ngurusin apa? Agama aja, debat masalah agama aja, ini kan sangat cemen sekali. Ya, ini sangat memalukan sekali. Indonesia sampai detik ini hanya masalah debat masalah agama saja, masalah agama. Ya. Siapa yang berdebat masalah agama? Ya bajingan-bajingan yang berkedok agama. Bukan orang-orang ahli agama, bukan. Kalau orang-orang yang ahli agama menghindari yang namanya perdebatan. Orang ahli sunnah wal jamaah itu menghindari yang namanya perdebatan. Aswaja menghindari yang namanya perdebatan. Lalu siapa mereka orang-orang yang mengaku ahli agama? Mereka lah bajingan-bajingan sendiri yang menyamar dalam agama. Ya. Itu makanya agama itu menjadi kotor itu karena akibat mereka. Maka tanamkan pada diri kita. Tanamkan pada dalam prinsip kita itu bahwa Pancasila itu sesungguhnya lebih mulia daripada agama. Real itu. Tidak ada nego-nego lagi. Ya. Bener Gus, opinimu itu multitafsir. Kalau orang salah persepsi bisa digorengkan. Nggak apa-apa digoreng. Saya sampaikan kok. Kalau mau ada yang goreng-goreng silakan. Saya sudah biasa digoreng sampai matang, sampai minyaknya habis, minyak harganya sampai mahal, langka. Bahkan ada yang nyelundup, minyak diselundupin. Udah biasa kok masalah goreng-gorengan orang Indonesia ya kayak begitu. Kita kan orang Indonesia, apalah karakter orang Indonesia itu seperti apa. Gitu loh. Itulah penyakitnya. Ya. Itulah penyakitnya orang Indonesia sendiri. Jangan takut digoreng lawan kelompok-kelompok bajingan-bajingan seperti itu. Nggak usah takut. Oh, mereka itu sebetulnya minoritas kok. Dagang apa sih kalau yang nggak paling enak? Dagang agama. Dagang kaos seperti saya susah. Habis lebaran begini sepi. Yang paling rame, yang tidak ada sepi-sepinya ya dagang agama ini. Dagang Habib, dagang agama itu paling cepat. Ya, kasihan. Kasihan agama kita itu menjadi rusak itu karena bajingan-bajingan yang berkedok agama itu. Oh itu saudara, makanya hati-hati. Kita itu harus betul-betul konsisten menanamkan diri. Kita harus berprinsip bahwa diri kita itu memahami betul bahwa sesungguhnya Pancasila itu lebih mulia. Fix, kalau ada yang goreng silakan digoreng. Itu hakikat saya bicara. Ya, saya berbicara hakikatnya itu. Inti daripada inti rasa. Bukan inti sari, kalau inti sari mabuk. Kadrun itu kan ya kalau diajak ngobrol santai itu kan ngantuk. Mulane rada galak-galak sithik kan rada piye ngono kan. Kadrun-kadrun kan gitu. Biasa. Dalam konteks apapun kalau kita ini mau berpikir tentang kemanusiaan, jangan pernah menuhankan agama. Ya, jangan pernah menuhankan agama. Ketika Anda menuhankan agama, maka Anda akan tersesat menjadi mabuk agama. Padahal kayak mabuk congyang, mabuk intisari, mabuk vodka ngono kae. Orang kalau sudah mabuk nikmatnya sih nikmat. Wah, bisa fly, bisa boles. Tetapi hukumnya apa? Ketika orang sudah over melakukan sesuatu, mengkonsumsi sesuatu sudah over, hukumnya apa? Makan nasi aja kalau kebanyakan sampai muntah saja hukumnya haram. Ya? Itu ribet kok. Beragama ini paling enak. Allah itu kasih itu yang ilmiah kok, yang bisa dipikir secara nalar kok itu baik atau enggak. Enggak mau yang ribet-ribet seperti khilafatul muslimin, teriak-teriak begini-begini, saya adalah seorang khalifah, saya seorang penegak khilafah segala macam. Ribet banget, sudah ribet. Apa tujuannya? Wong sudah ada Pancasila. Kalau nggak tujuannya perut apa? Nggak tujuannya kekuasaan apa? Kalau tidak tujuannya itu dimuliakan oleh banyak manusia itu apa? Maka nggak aneh ketika dulu ada banyak yang ngaku nabi, ada banyak yang ngaku wali, ada banyak yang ngaku cucu nabi. Wah, bleter Indonesia itu tempatnya orang-orang sampah seperti itu. Nah ini dilakukan oleh bajingan-bajingan yang berkedok agama. Maka itu tadi baru berbicara dalam konteks khilafatul muslimin saja. Sudah segitu mengkonvoi bangkitan khilafah dalam nas nggak ada. Hadis mana menyebutkan tentang khilafah? Tidak ada yang namanya khilafah. Percayalah, wes to penak manut karaku, penak. Nggak ada. Ya. Itu baru konteks itu. Ada yang lebih berbahaya daripada khilafatul muslimin yaitu para wahabisme. Wahab jelas-jelas menggerogoti yang namanya budaya. Maka sekarang kalau kita orang Nusantara, kita orang asli orang bumi Nusantara yang penuh dengan kultur budaya.
Ini sekarang sudah dijajah, apa-apa semuanya haram, apa-apa disebutnya kufur, kafir, syirik dan lain sebagainya. Tersesatlah ini, disesat-sesatkanlah sama mereka. Tujuannya apa? Supaya budaya ini pelan-pelan itu hilang. Ketika budaya hilang, namanya bukan Indonesia lagi. Ya, ya ingat, ada yang lebih berbahaya ketimbang khilafatul muslimin. Paham-paham ini pun sangat membahayakan untuk bangsa kita, untuk persatuan kita, untuk negara kita. Polisi pun harus sikap itu terhadap kelompok-kelompok Wahabisme yang sampai detik ini dibiarkan begitu saja. Lebih berbahaya daripada khilafatul muslimin. Kalau khilafatul muslimin kan konsepnya hanya ya untuk menegakkan, katanya syariat Islam, hanya menegakkan kalau seorang ingin menghadirkan seorang pemimpin Islam, ya kan. Hanya ingin penegakan sebuah sistem khilafah dengan konsepnya lain-lain. Ada khilafah ala HTI, ada ala FPI, itu juga kata si Sekril kemarin yang Habib palsu itu. Ada khilafah ala HTI, ada khilafah ala FPI, ada khilafah ala ISIS. Alah, itu semuanya merucut, muaranya hanya jadi satu, ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Ya, hanya dipimpin oleh satu kekhalifahan atau satu kepemimpinan di dalam umat Islam ini, saudara. Sangat bahaya. Ya, jadi kalau seandainya ini dianggap ini sudah ramai, kemarin awal kan kita suarakan baru ramai ya. Awal-awal ini channel saya ini menyuarakan sampai saya kemarin itu emosi, jengkel, supaya apa? Cepat diatensi. Dulu ketika Habib Bahar saya itu juga atensi juga sama, supaya apa? Gemes gitu loh. Ketika ada ujaran-ujaran kebencian, TNI itu direndahkan sama seorang Habib Bahar bin Smith, makanya saya marah-marah. Ayo kalau seandainya nggak ada hukum, ayo tak tembak kepalanya. Itu sengaja saya ngomong menumbalkan diri biar apa? Gemes gitu loh, jengkel. TNI kok diperlakukan seperti itu? Seorang jenderal kok diperlakukan seperti itu hanya kepada orang siapa? Seperti Bahar bin Smith. Ya, sang residivis yang berapa kali masuk penjara, coba bayangkan. Hanya diinjak harkat martabatnya Tentara Nasional Indonesia. Keluarga saya juga banyak TNI, sama. Bahaya orang-orang. Makanya kalau tidak ini nggak ada hukum, tak tembak itu kepalanya. Ayo Bapak polisi pinjem pistolnya. Sebetulnya apa? Rasa amarah, jengkel gitu loh. Kalau ini bukan negara hukum, tak tembak. Bener itu. Kalau nggak ada hukum, untungnya kan ada hukum, makanya saya berani ngomong begitu. Untung ini negara hukum, makanya saya ngomong begitu. Kalau saya nembak beneran ya nggak mungkin, apalagi dia ngakunya cucu Nabi, ya kualat aku, kualat drone ngawurmu. Nah sekarang sama halnya seperti kemarin di channel ini pun saya korbankan diri, saya marah-marah sengaja supaya apa? Atensinya itu biar cepat. Masa ada orang yang konvoy kayak begitu, seolah-olah itu memberitahu kepada umat. Ini kan perpecahan, kebangkitan seorang khilafah. Apa-apaan itu? Kalau polisi nggak nindak, kasih pinjem beceng sini tak bedil dah saya siji-siji. Saya sampaikan seperti itu supaya apa? Biar rame. Biar rame. Biar rame. Kalau sudah rame menjadi atensi. Maka kalau saya sudah marah-marah berarti genting. Ini harus diatensi. Bahaya. Ngono lho, Drun. Aku nek wis nesu-nesu nggawa-nggawa pistol, nggawa-nggawa beceng. Masalahnya kan saya bukan polisi. Masalahnya kan saya bukan perampok yang punya senjata api gitu loh. Makanya ketika saya marah kadang-kadang itu gemes gitu, keceplosan. Kalau memang polisi nggak berani tangkap, sini kasih saya beceng tak bedil sirai siji-siji. Itu kan apa? Jengkel. Supaya polisi kalau melihat saya itu, waduh iya juga ini, daripada nanti Arya nekat diludupin bedil dari Rusia, lebih baik wah saya polisi tak bertugas aja lah. Akhirnya kan polisi langsung cepet langsung itu ayo diburu semua, buru. Diburu, tangkap satu, rame Kompas TV semuanya menyiarkan tentang khilafatul muslimin. Apa? Supaya biar tahu rasa kelompok-kelompok seperti itu. Sekarang ditindak sampai ke markas pusatnya khilafatul muslimin, di situ dugaannya ada dana miliaran yang diduga juga operasionalnya khilafatul muslimin. Nah, dana itu dari mana? Itu harus diusut. Miliaran loh. Miliaran. Diusut, masalahnya apa? Saya nggak kebagian. Kecuali kalau dia bagiin saya dana-dana miliaran itu buat pondok saya, tidak masalah. Aku nggak ngomong kayak begini. Saya ngomong usut Pak, usut sampai habis supaya apa? Supaya tahu jelas gitu loh itu dananya dari mana. Ya, ini bajingan orang-orang seperti itu.